Halo, selamat pagi Sobat iScore, salam sehat semuanya. Jumpa lagi dalam acara atau program Bincang Santai bersama iScore. Kali ini akan coba saya pandu dengan saya, Ai Ahmad Hidayah. Kita akan coba membahas topik yang sangat menarik ya di pagi hari ini, yaitu bagaimana solusi mencapai atau menggapai keinginan gitu ya, yang efektif. Nah, pada episode kali ini atau program Bincang Santai kali ini, kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu dari Credivast. Nanti akan ada Ibu Anita Wijanto yang merupakan direktur dari Credivast. Credivast ini merupakan platform atau perusahaan pinjaman online atau pinjaman atau peer-to-peer lending gitu ya, yang kedepannya bisa membantu sobat Credivast dan juga Credifriend ya, atau mungkin sobat iScore untuk mencapai atau mewujudkan keinginan dengan cara yang efektif. Nanti teman-teman sobat iScore dan Credifriend juga bisa bertanya-tanya langsung dengan Bu Anita, dan tentunya juga kita akan ada narasumber dari iScore, yaitu dengan Pak Lucky Herviana yang merupakan Head of Account Management Pevindo Biro Kredit iScore. Jadi nanti kita bisa bertanya-tanya, bisa sharing, bisa diskusi. Silakan nanti sampaikan pertanyaan Sobat Credifriend dan juga teman Credifriend atau Sobat iScore juga lewat kolom komentar ya. Nanti kita bisa sampaikan ke narasumber kita, Bu Anita dan Pak Lucky ya. Jadi untuk menggapai keinginan yang belum terwujud tentu butuh solusi yang efektif. Terlebih jika keadaan keuangan untuk mewujudkan keinginan Sobat iScore tersebut belum memungkinkan ya. Jadi mengajukan fasilitas pinjaman yang saat ini banyak ditawarkan mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi Sobat iScore maupun Credifriend. Nah, namun pertanyaannya, pinjaman seperti apa yang harus kita ajukan, kemana mengajukannya, dan bagaimana peluang kita untuk mendapatkan pinjaman gitu. Jadi untuk itu, nggak ada salahnya sebelum mengajukan kredit, nanti kita kenali dulu lembaga pemberi pinjamannya, lalu apa jenis pinjaman yang bisa kita ambil, bagaimana ketentuan dan prosedurnya, dan tidak kalah penting kita juga perlu mengetahui apakah kita dinilai layak untuk memperoleh pinjaman. Nah, pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan Ibu Anita Wijanto yang merupakan direktur dari Credivast, tadi sudah saya jelaskan di awal, dan Pak Lucky Herviana yang merupakan Head of Research dan Development iScore yang akan membahas tema menarik yaitu solusi efektif mewujudkan keinginan. Nah, obrolan pagi hari ini kita akan coba bahas tema-tema tersebut yang nantinya akan saya pandu gitu ya. Oke. Ya, jadi terima kasih Sobat iScore dan Credifriend sudah bergabung. Nah, ini kita sudah kedatangan Bu Anita dan Pak Lucky yang sudah bergabung bersama kita. Nanti bagi Sobat iScore dan Credifriend yang ingin bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan coba diskusikan dan sharing gitu ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan ini untuk mewujudkan keinginan kita dalam mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Anita, selamat pagi Bu. Sehat Pagi, selalu ya Bu? ya sehat Mas Ai. Oke, Pak Lucky gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, udah. Oke, Saya pada pagi hari ini kita membahas tema yang cukup menarik nih Bu Anita, Pak Lucky. Jadi solusi efektif untuk menggapai keinginan. Nah, keinginan setiap orang pasti akan berbeda-beda ya Bu Anita dan Pak Lucky. Nah, mungkin untuk pembuka nih pada kesempatan pertama ini saya ingin bertanya ke Bu Anita terlebih dahulu nih dari sisi lembaga keuangan ya. Nah, kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan sendiri kan sangat beragam ya Bu ya. Untuk di pinjaman online sendiri biasanya apa saja nih Bu yang ditawarkan untuk kredit atau pinjaman ini Bu? Oke, ya sekarang memang pinjaman online lagi hits ya. Jadi pinjaman itu sangat beragam. Mungkin garis besarnya tuh kita bisa kelompokkan dua macam ya. Kredit produktif ya, kredit konsumtif. Nah, kredit produktif itu biasanya kredit yang kita gunakan untuk mendapatkan income ya. Jadi income dari banyak platform yang menawarkan kredit-kredit produktif seperti modal usaha ya, modal
untuk menyewa apa kita invoice financing ya, itu merupakan modal atau kredit produktif yang disediakan oleh peer-to-peer. Selain itu ada juga kredit konsumtif istilahnya ya, yang kita gunakan untuk kebutuhan kita yang tidak menghasilkan pendapatan ya. Biasanya kita punya kebutuhan untuk dana pendidikan, dana kesehatan, kebutuhan sehari-hari yang istilahnya kita nggak bisa lakukan di depan. Misalnya kita butuh, nah kredit konsumtif bisa kita gunakan di gitu, Mas Ai. Dan banyak juga platform menawarkan kredit konsumtif ini. Ada yang kita bisa pakai misalnya pada saat belanja ya, kredit tanpa agunan gitu, atau mungkin personal atau pinjaman-pinjaman yang bisa dicairkan untuk keperluan kita, itu Mas Ai. Oke, jadi pilihannya sangat beragam ya Bu Anita ya. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan kita seperti apa gitu ya Bu Anita ya. Betul. Oke. Lalu sebenarnya bagi Sobat ID Score dan Credit Friend ini, bagaimana nih Bu caranya memilih lembaga keuangan yang tepat gitu ya, sesuai kebutuhannya dia atau sesuai dengan keinginannya mereka gitu. Nah, ini penting banget nih Mas Ai pertanyaan ini ya. Jadi untuk pilih kita sebutnya sebagai lembaga pendanaan bersama. Untuk kita bisa mengetahui lembaga pendanaan bersama yang sudah terdaftar, kita harus rajin, harus mengecek websitenya. Jadi ini adalah Bu Anita, suaranya agak terputus-putus nih. Mungkin apakah sinyalnya atau gimana? Oke. Sekarang? Ya, sudah jelas Bu. Oke. Jadi untuk memilih lembaga keuangan yang tepat, kita perlu cek lah intinya peer-to-peer lending-nya atau lembaga pendanaan yang atau berizin di OJK ya. Untuk itu kita bisa cek OJK di aplikasi fintech Indonesia. Jadi di situ itu akan anggota seperti apa. Nah, pinjaman yang terdaftar atau ini di OJK diawasi oleh OJK maupun jadi sehingga mereka sudah punya standar ya, standar dan juga etik yang harus kita penuhi. Oke. Jadi kita cari mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di OJK gitu ya Bu Anita ya, yang sudah memang diawasi dan terdaftar di OJK sehingga dia lebih kredibel gitu ya, supaya Sobat ID Score dan juga Credit Friend juga lebih prudent atau lebih yakin lah gitu ya dalam mengajukan pinjaman gitu Bu Anita. Oke, next question-nya Bu Anita. Nah, bagaimana kecepatan proses peminjaman dana sekarang dibanding dulu nih Bu? Karena dulu kan mungkin belum ada peer-to-peer lending ya Bu ya. Masih istilahnya pengajuan harus datang ke cabang, misalkan kalau ke lembaga keuangan, misalkan perbankan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kecepatan prosesnya seperti apa nih Bu Anita? Nah, bisa di-share mungkin proses peminjaman di Krediva sendiri seperti apa nih Bu Anita? Nah, kalau kita itu mau pinjem, butuh waktu kadang minggu-minggu ya, review dokumen segala macam, dan kita harus datang secara bank. Kita harus punya bank juga ya. Nah, sekarang ada ini hal yang sebenarnya kayak didobrak oleh teknologi finansial. Kita bisa melakukan approval dengan cepat gitu loh intinya. Nah, di proses registrasi sendiri ya di aplikasi pas dengan kita mensubmit data paling lama ya proses registrasi sudah selesai selama dan sampai itu istilah lolos checking ya, misalnya KP-nya kan bukan palsu, 5 menit sudah selesai ya. Setelah pinjam paling lama dalam 4 jam itu ke rekening yang 7 gitu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dalam 24 jam kita sudah bisa mencairkan pinjaman yang dulunya mungkin butuh waktu berminggu-minggu untuk approval dari pihak kredit nasional. Oke, jadi sekarang lebih praktis dan lebih cepat ya Bu Anita ya. Mungkin tadi suara Bu Anita agak terputus-putus, mungkin nanti coba dicek apakah sinyal atau mungkin posisi gadgetnya mungkin Bu.
Jadi Oh tadi agak gitu. terputus-putus. Ya. Oke, sobat ID Score dan juga Credit Friend, sebelum kita lanjut ke Pak Luki nih, saya juga mau mengingatkan jangan lupa untuk follow akun sosial medianya ID Score dan juga Credit Friend ya. Untuk Instagram ID Score nih di @idscore.id, sementara untuk Credifast ini di @credifast ya, yang ada centang birunya ya. Lalu untuk Facebook, Pevindo Credit Bureau untuk yang Pevindo atau ID Score. Lalu untuk Credifast itu adalah @credifast. Sementara untuk Twitter ada @idscore_ind gitu ya, atau Indonesia. Nah, di Credifast itu ada @credifast ya untuk Twitter. Nah, untuk LinkedIn, ID Score itu ada di ID Score Pevindo Biro Kredit. Sementara untuk YouTube di ID Score Indonesia, dan websitenya untuk www.idscore.id. Jadi itu ya, sosial media yang bisa di-follow oleh Sobat ID Score dan juga Credifast mungkin yang nanti mau bertanya-tanya lebih lanjut gitu ya, setelah live ini gitu dengan timnya Bu Anita atau mungkin timnya Pak Luki gitu ya. Oke, saya sekarang beralih ke Pak Luki. Pak Luki tadi cukup menarik penjelasan dari Bu Anita ya terkait pinjaman yang sekarang prosesnya lebih cepat dan juga lembaga keuangan yang semakin beragam gitu. Nah, kalau dari sisi ID Score sendiri melihat kenapa nih Pak, credit scoring ini atau credit score ini menjadi salah satu faktor faktor penentu ya bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pengajuan kredit. Nah, faktor-faktor apa saja nih Pak yang membangun credit scoring kita nih atau credit score kita nih Pak Luki? Oke, baik. Makasih Mas Said. Ya, tadi mungkin menyambung sedikit dengan Bu Anita ya. Jadi nggak kalah pentingnya bahwa kita bicara tentang teknologi digitalisasi gitu ya, semakin cepat layanannya. Nah, tapi untuk mengukur seseorang itu diperlukan satu nilai gitu ya. Jadi kalau saya melakukan analogi sedikit gitu ya, ada analoginya kalau misalkan di kampus, di kuliah gitu, kita menganalogikan IPK-nya berapa sih gitu ya. Nah, tapi kalau IPK kan sifatnya hanya selama mungkin nanti Sobat ID Store atau dari Credit Friend itu hanya kuliah ya. Tapi sedangkan kalau Credit Score itu nempel selama kita hidup, selama kita ada informasi kredit dan dia akan terus dibangun. Nah, apa itu sendiri credit score? Sebenarnya credit score itu adalah penilaian apakah seseorang itu layak atau tidak diberikan pinjaman oleh lembaga keuangan ya, baik yang mungkin perbankan, bisa multi finance atau dari peer-to-peer lending. Konsepnya sama, jadi semakin bagus nilainya, tentunya ini akan memberikan informasi yang lebih baik dan tentunya nanti diberikan pinjaman oleh lembaga keuangan. Nah, itu sebenarnya penilaian lah. Jadi ukurannya adalah skor gitu ya. Nah, kalau apa saja bentuknya? Nah, banyak pembentuknya. Kalau di khususnya di ID Score, kami punya ada 6 sebenarnya. Tapi paling gampang, saya bilang bahwa kalau misalkan nanti Sobat ID Score atau Credit Friend ingin tahu bagaimana sih saya bisa biar bagus credit scoring dan lain sebagainya gitu ya. Nanti tips-tipsnya disampaikan di belakang gitu ya. Tapi biasanya scoring itu dibentuk dari bagaimana teman-teman atau dari Sobat ID Score atau Credit Friend itu membayar. Jadi kalau punya pinjaman, ya baik itu kartu kredit, baik itu KPR, baik itu juga KTA. Nah, dari cara teman-teman membayar itu bisa membuat skornya bagus atau tidak. Nah, kalau bayarnya terlambat, bayarnya minimum, nah itu bisa mempengaruhi gitu ya. Tidak bisa buat jelek, tapi bisa mempengaruhi nilai dari scoringnya teman-teman semuanya tentunya. Nah, selain itu juga ada kalau misalkan gitu ya, kan apalagi ada misalkan di Sobat ID Score atau Credit Friend yang baru saja bekerja gitu ya, sangat ingin sekali punya kartu kredit misalkan. Nah, akhirnya ngambil kartu kredit banyak sekali dari berbagai macam bank. Nah, terkadang itu pun juga bisa mengakibatkan ada sedikit perubahan di angka scoringnya. Yeah. Karena apa? Karena itu ada sensor dari misi agresivitasnya. Oh, agresif nih, setiap bank bertanya tentang misalkan si A atau si B, si C gitu ya. Dan akhirnya skornya terlihat mungkin agak sedikit cenderung lebih turun. Kan apa? Karena agresif. Ada juga tentang masalah negatif status, bagaimana dia pola bayar, bagaimana demografinya gitu ya. Jadi usia berapa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, tapi intinya yang paling utama sebenarnya bagaimana Sobat ID Score dan Credit Friend membayar pinjamannya atau membayar fasilitasnya dan juga bagaimana caranya mendapatkan fasilitasnya apakah agresif atau tidak. Itu yang kuncinya sih, Mas Ai. Oke, jadi itu ya, seperti kata Pak Luki tadi ya, itulah pentingnya credit scoring gitu ya, sebelum nanti mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan ya. Jadi ada 6 faktor ya Pak Luki ya, yang menentukan atau membentuk credit scoring itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Luki, apa saja nih sebenarnya manfaat dari credit scoring ini atau credit score ini bagi calon debitur gitu ya?
Nah, kenapa sebaiknya kita sebelum mengajukan pinjaman tuh mengecek skor kredit kita dulu nih? Apa sebenarnya urgensinya, Pak Luki? Nah, sama seperti disampaikan sebelumnya bahwa kalau kita bicara credit score itu ibaratnya kayak nilai yang nempel di kita, gitu ya. Jadi berdasarkan semua informasi yang kita punya, fasilitas pinjaman yang kita punya, nah itu dibentuklah satu scoring, tadi dibilangnya credit score. Nah, credit score itu akan nempel sama kita. Ibaratnya kalau kita pergi, oh bapak ini nilainya berapa, ibu ini nilainya berapa, gitu ya. Atau misalkan sobat ID score nilainya berapa, atau credit friend nilainya berapa. Nah, nilai ini menentukan apakah bisa nanti diberikan pinjaman apa tidak, berapa pinjaman yang bisa dikasih, kayak gitu kan. Kalau misalkan contohnya saya mau pinjam uang 20 juta, tapi ternyata skor saya pas gitu ya, pas itu udah mereka nanti makin kita bicara risk appetite ya, masing-masing lembaga keuangan punya risk appetite, bahasa ininya ya, bahasa sedikit teknisnya, tapi intinya di nilai itu, berdasarkan nilai tersebut, kita bisa lihat sebenarnya berapa atau kemungkinan kita diberikan pinjaman oleh lembaga keuangan itu seperti apa, bisa dikasih apa tidak. Nah, kalau kita bicara juga kenapa harus ambil gitu ya, kenapa kita harus cek, sebenarnya credit scoring itu juga dibentuk dari data perkreditan. Jadi kalau misalkan di ID Score ataupun misalkan sobat ID Score atau credit friend tahu yang namanya data slick gitu ya, dulu nama SID, atau zaman dulu sebutnya adalah BI checking gitu ya, bahasa zaman dulunya. Nah, sebenarnya itu ada informasi-informasi, misalkan bisa informasi alamat, informasi keuangan, informasi status dan lain sebagainya, termasuk informasi dari kreditnya. Nah, itu adalah pembentuk dari scoring. Nah, informasi itu sangat penting. Kenapa? Jadi kalau kita lihat, harusnya kalau kita di beberapa negara maju ya, orang itu sudah sangat concern. Jadi misalkan sebelum dia mengajukan pinjaman, biasanya dia datang dulu, dia cek dulu data kreditnya, kredit scoring saya berapa ya, gitu ya. Biar apa? Biar ketika dia pergi ke bank, itu bisa misalkan, saya maunya di approve ya, berarti saya lihat skor saya masuk atau tidak. Nah, hal itu jadi penting, dan itu juga harus dijaga. Kenapa? Karena nilai itu akan nempel selama kita hidup. Selama kita punya pinjaman, itu akan terus ada nilai credit scoring. Mau apa tidak mau itu ada, karena memang semua harus dilaporkan gitu ya. Dan kalau di negara maju itu sudah sangat ibaratnya udah kayak KTP lah gitu ya, KTP tapi khusus untuk pinjaman gitu ya. Nah, jadi itu akan terus melekat ya Pak Luki ya. Jadi walaupun kita punya istilahnya riwayat tunggakan setelah bertahun-tahun yang lalu, misalkan 5 tahun yang lalu, itu tetap akan terlihat ya Pak Luki ya di credit scoring kita ya. Ya, betul. Jadi akan selalu ada, karena sifatnya credit scoring itu akan membaca historical, akan membicara riwayat perjalanan kredit kita. Jadi makanya harus kita benar-benar menjaga scoring kita, ibarat kita menjaga nilai kita atau menjaga diri kita, keluarga kita, sama lah seperti credit scoring tadi. Kurang lebih gitu gambarannya. Ya, tadi kan juga sudah dijelaskan ya apa yang membuat credit scoring kita jadi buruk gitu ya, atau mungkin jadi tidak baik. Nah, kalau sebaliknya Pak Luki, bagaimana cara kita meningkatkan credit scoring kita nih supaya kita nilai skornya bagus nih sebelum kita mengajukan pinjaman nih? Apa nih Pak Luki parameternya? Wah, oke. Tips-tipsnya banyak ya. Tadi kita bilang pembentuknya apa? Nah, biasanya berangkat dari pembentuknya credit score. Misalkan tadi payment-nya. Nah, misalkan ya sobat ID score atau juga credit friend, misalkan punya pinjaman contohnya. Nah, pinjaman itu kan pasti punya batas waktu pembayaran kapan. Nah, kalau teman-teman mau meningkatkan nilai scoringnya dengan lebih baik, tidak turun gitu ya, atau misalkan biar dijaga gitu ya, biar tidak turun, setidaknya teman-teman harus membayar sebelum waktu tenggangnya selesai gitu ya. Jadi jangan sampai lewat. Kalau lewat, tercatat 1 hari, otomatis akan ada efeknya gitu ya, nanti di sisi skornya. Bisa juga terkait dengan, misalkan teman-teman di ID Score ID atau Credit Friend punya kartu kredit, misalkan contohnya. Kalau kartu kredit itu kan ada bayar minimum apa bayar lebih. Nah, kadang bayar minimum memang nggak apa-apa, tapi ada efeknya, pengaruhnya misalkan gitu ya, misalkan pinjamannya besar. Nah, ada beberapa hal-hal seperti itu. Juga misalkan kaitannya jangan sering-sering berganti alamat, jangan misalkan sering-sering mencari pinjaman seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena itu bisa berakibat kepada penurunan dari scoring. Meningkatkannya tadi, cukup dengan menjaga pembayaran dengan baik, habis itu selalu tepat gitu ya, dan itu udah pasti credit scoring kita akan membaik seiring waktu.
Oke, jadi itu tipsnya ya, Sobat Ediscore dan Credit Friend ya. Kita jaga payment kredit kita dengan baik ya, tepat waktu pembayarannya dan tidak ada tunggakan ya. Kalau bisa sih, kalau kartu kredit mungkin full payment kali ya Pak Luki ya. Jangan Ya, nanggung payment gitu misalkan. Tapi terkadang kan mungkin ya banyak lah. Mungkin kalau Sobat Ediscore dan Credit Friend mungkin sudah literate gitu ya. Tapi banyak di luar sana yang mungkin apa ya, dia meminjam sebanyak-banyaknya tanpa mengetahui istilahnya kemampuan pembayarannya atau cicilannya dia gitu ya. Nah, nanti kita bisa tahu ya credit scoring kita berapa di situ. Nah, oke, saya kembali ke Bu Anita nih. Bu Anita, lalu apa saja nih Bu yang perlu kita cek sebelum kita melakukan pinjaman nih atau meminjam dana gitu ya ke pinjaman online gitu. Bagaimana cara kita menghindari pinjaman online yang ilegal nih, Bu Anita? Oke, jadi seperti saya katakan tadi ya, jadi pinjaman-pinjaman yang terdaftar dan dari OJK itu ada di websitenya kita, ya. Jadi lembaga lembaga pendanaan juga tergabung dalam asosiasi pendanaan bersama Indonesia. Ya. Jadi member yang istilahnya tidak memiliki yang itu tidak akan bisa menjadi member itu. Jadi kita bisa cek di website kita dan kita juga bisa cek di website. Penting banget ya. Jadi sebelum kita melakukan pinjaman online kita ditawarkan dari media sosial kita bisa mendapatkan pinjaman mudah. Tolong pertama kali yang kita dulu ya, jangan malas. Kita sekarang bisa googling website OJK go.id atau afi.id. Nggak, paling butuh 1-2 menit ya, tapi itu kita di masa depan nih intinya ya, supaya kita nggak terjebak legal. Kali ya, kita udah lihat kasusnya banyak, seringkali mengenakan bunga tes penagihan yang etis gitu loh. Itu yang kita hindari di masa depan intinya. Dan setelah kita mengecek site-nya itu di OJK, ya kita juga mengecek kredibilitas dari perusahaan tersebut. Bagaimana website perusahaan ini, apa yang ditawarkan ya, produk yang ditawarkan di apa, transparansi biaya ya. Dan juga yang paling penting itu mereka customer service kontak website. Itu penting. Mudah dong menghubungi pinjaman atau platform pinjaman online gitu, itu penting banget. Nah, selain itu adalah kita memilih produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Produk dari setiap pinjaman online atau platform bersama ini tuh sangat bermacam-macam. Ada yang untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan konsumtif dengan berbagai model. Ada yang mungkin dikasih bagus, bisa dicicil di mana, ataupun juga apa namanya dilakukan ya, kita harus sesuaikan dengan kita produk itu Mas. Ya, jadi kuncinya tadi kalau saya simpulkan ada 3 ya, Bu Anita. Ya, pertama kita jangan malas untuk cek ya ke websitenya OJK atau APPI ya Bu ya, Asosiasinya Pinjaman ya, Perusahaan Pembiayaan ya. Yang kedua adalah cek kredibilitas ya, kredibilitas dari perusahaannya ya. Terus yang ketiga adalah sesuaikan dengan kebutuhan ya, produknya seperti apa dan kebutuhan dari Sobat Ediscore dan Credit Friends seperti apa gitu ya Bu Anita ya. Oke, selanjutnya nih Bu, lalu bagaimana prosesnya dalam menganalisa kredit nih, sebuah lembaga keuangan dalam menganalisa kredit pengajuan pinjaman dari misalkan Sobat Ediscore atau Credit Friend ini sebelum pengambilan keputusan tuh bisa di-share nggak Bu? Seperti apa? Misalkan di Krediva sendiri gimana nih proses analisanya nih Bu? Iya, jadi Mas Ai, untuk teknologi finansial yang ada itu rata-rata memiliki teknologi untuk melakukan credit scoring masing-masing gitu loh. Itu sebenarnya kelebihan teknologi itu. Nah, kita sendiri juga memiliki model resiko yang didukung oleh teknologi kita bukan sendiri ya. Jadi kita bisa collect masing-masing real time sesuai dengan data yang kita berikan. Jadi poin-poin yang dinilai kreditas itu dari domisili mereka, dari KTP yang kemudian dengan skill. Terus kita salah satu kita menggunakan itu untuk membantu kita menentukan seorang ya. Kita juga cek data center. Jadi di peer-to-peer lending itu kita punya data center
ya. Okay. Ini memiliki informasi dari seluruh pinjam di lending ya, sudah punya pinjaman saja dan berapa. Nah, dengan itu kita bisa menentukan orang itu punya kemampuan di apa, sehingga kita ambil sesuai dengan kemampuan membayar mereka di masa ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Luki ya mengenai orang ya, itu memang sangat menentukannya skor mereka di kredit, skor masing-masing personnya yang akhirnya menarik ya. Saya rasa menarik setiap orang skor mereka masing-masing, sehingga di masa depan itu mereka akan lebih mudah mendapatkan kredit ya, mendapatkan kredit dengan biaya yang lebih, itu penting itu. Iya, iya. Jadi sebenarnya tidak sembarangan memberikan approval pencairan dana atau persetujuan kredit ya, Bu Anita ya. Ada parameter-parameter yang diterapkan lah ya oleh lembaga keuangan ataupun pinjaman online sekalipun gitu ya, Bu Anita ya. Iya, benar. Oke, Sobat Ediscore dan Credit Friend, jangan lupa kalau yang mau bertanya silakan. Kita membuka sesi pertanyaan, sampaikan di kolom komen gitu ya. Nanti kita bisa langsung tanyakan. Nanti boleh ditujukan ke siapa? Ke Bu Anita atau ke Pak Luki. Nanti akan dijawab oleh beliau supaya juga kita bisa terbuka gitu ya. Wawasan kita gimana sih caranya kita mewujudkan keinginan kita gitu ya dengan cara yang efektif tentunya dan sesuai dengan tujuan dari keuangan kita. Oke. Saya kembali ke Pak Luki nih. Pak Luki, lalu bagaimana sih caranya kalau kita mau tahu skor kredit kita gitu? Caranya seperti apa nih Pak Luki? Nah, cara untuk mengetahui skor kredit, karena kan skor kredit itu kan sebenarnya informasi rahasia ya. Jadi memang satu yang harus mendapatkan adalah orangnya, subjeknya tersendiri gitu ya. Kecuali pergi ke bank atau pergi ke lembaga keuangan untuk mengajukan aplikasi, nanti lembaga keuangannya yang akan ambil datanya gitu ya. Nah, ada mekanismenya, bisa melalui langsung ke OJK gitu ya. Jadi pergi ke kantornya OJK nanti atau melalui websitenya OJK lalu meminta untuk data kredit. Satu, itu adalah metode yang bisa dilakukan. Kedua, kalau kita bicara sedikit dari Dispar pun juga bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang berdomisili lebih dekat ke kantor OJK, bisa ke kantor OJK, atau berdomisili lebih dekat dengan kantornya IDScore, bisa ke kantor kami. Jadi bisa datang juga nanti meminta informasi kreditnya. Nah, sejauh ini memang masih sifatnya manual, Mas Ai ya. Jadi, tapi semoga nanti kalau di sisi kita, gitu ya, di sisi ID Score, di nanti kuartal 4 kita sudah punya sistem layanan online. Jadi, tidak perlu kemana-mana, cuma duduk di rumah, mau tahu informasinya seperti menjaga informasi yang lainnya ya. Ingin tahu nih, saya mau mengajukan pinjaman nih, kira-kira misalkan ID Score, Sobat ID Score atau Credit Friend ingin tahu skornya kira-kira saya diterima nggak ya, skor saya bakal di-approve apa enggak ya. Nah, nanti kita punya layanan online-nya. Jadi cuma dari rumah, lakukan prosesnya, habis itu bisa dapat data kreditnya langsung dikirim ke email gitu ya. Nanti tapi masih kuartal 4. Tapi saat ini bisa datang ke OJK atau ke kami gitu. Oke, jadi saat ini masih harus datang ya Pak Luki ya ke OJK ataupun ke IDScore. Nanti ke depannya mungkin dalam waktu dekat sudah bisa diajukan secara online ya untuk mengecek skor kredit kita berapa. Ini tadi ada pertanyaan juga dari akun Jasmelin. Tapi sebenarnya tadi sudah sempat disinggung sama Pak Luki ya. ID score itu atau skor kredit itu sama nggak dengan BI checking gitu Pak Luki? Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Luki. Ya, jadi mungkin itu secara sejarah ya. Jadi kalau kita bicara dari pertanyaannya, sama nggak sih BI checking gitu ya. Nah, itu sebenarnya BI checking itu adalah istilah ketika data perkreditan itu dikelola oleh Bank Indonesia. Zaman dulu kan belum ada OJK nih, jadi ada BI semuanya. Bank Indonesia itu salah satunya adalah fungsi untuk mengumpulkan data-data perkreditan. Nah, dikumpulkan oleh Bank Indonesia, nama sistemnya adalah SID, Sistem Informasi Debitur, gitu ya. Nah, SID sejak tahun 2017 itu semua proses itu dipindahkan ke OJK, jadi Otoritas Jasa Keuangan yang mengelola. Nah, perubahan namanya terjadi dari SID menjadi SLIC gitu ya. Tapi nama dulu memang terkenalnya BI checking gitu ya. Karena memang BI punya datanya. Kalau sekarang mungkin OJK checking, tapi nggak umum ya. Lebih ke SLIC gitu ya, cek kredit gitu, cek di SLIC gitu. Sama sebenarnya. Jadi cuma perubahan nama saja. Iya, jadi perubahan nama karena memang ada peralihan ya dari BI ke OJK gitu ya, Pak Luki ya. Betul. Oke, selanjutnya bisa di-share nih Pak Luki, informasi credit score ini yang disajikan oleh ID Score ini seperti apa?
sebenarnya ada apa aja gitu Pak Luki mungkin di skor kredit kita gitu atau ID score kita itu. Nah, jadi kalau kita lihat secara summary aja ya. Jadi kalau informasi itu sangat detail, jadi kalau informasi perkreditan yang disampaikan untuk individu ya biasanya atau baik lembaga keuangan ataupun juga nanti misalkan sobat ID Score atau Credit Friend mau mengambil datanya gitu ya, itu informasi detail, informasi termasuk nama, alamat, status menikah, perubahan alamat yang pernah terjadi, perubahan nomor telepon, dan di sana tentunya ada informasi terkait dengan pinjaman-pinjaman apa saja yang dimiliki. Jadi bisa dilihat juga. Nah, fungsinya selain tadi kalau kita bicara scoring itu kan berasal dari data. Nah, sobat Score atau Credit Friend sebenarnya bisa lihat apakah ada pinjaman-pinjaman saya yang ternyata mungkin kok saya tidak pernah merasa nih ada pinjaman ini, tapi kenapa ada di sini? Nah, itu salah satu fungsi untuk checking juga. Jadi ambil data kredit, usul fasilitasnya benar nggak sih? Oh, saya punya kartu kredit 2, saya punya pinjaman KTA 1, saya punya KPR 1. Oh, sesuai. Kalau ternyata ada satu fasilitas lagi nih, ada kartu kredit lagi, kok saya nggak tahu, tapi nilainya cukup besar, dan ternyata misalkan menunggak dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditanyakan, apakah ada kejadian datanya bocor, atau fraud, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai fungsi checking balance-nya. Nah, selain data tadi, data kredit tentunya ada. Nah, di situ kita, kalau khususnya di ID Score, kita menyampaikan informasi juga scoringnya, karena ini juga salah satu kunci penting. Dan kita tahu scoringnya, dan nanti dikasih tahu juga kemungkinan, ya kita bilang bahwa kalau misalkan orang ini masuk ke dalam kategori apa, saya gitu ya. Misalkan saya masuk kategori resikonya rendah, atau resikonya tinggi, dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Nah, nanti setelah itu sudah kita tahu, misalkan, saya kok resikonya tinggi ya, ada masalah apa nih di data saya? Nah, diperbaiki, bisa dilihat apa yang bermasalah. Nah, data informasi sangat lengkap, Mas Ai, termasuk juga bahkan sampai level kalau untuk data kita, ada data dari BPJS-TK, data dari DJP, dan lain sebagainya, itu untuk juga memberikan validasi juga kepada kita. Oh benar, alamat kantor saya ini, kantor saya di sini gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu informasi yang didapatkan gitu ya kalau di dalam data perkreditan yang disampaikan. Jadi sangat lengkap ya informasinya, nggak hanya nilai kredit kita, tapi juga ada riwayat transaksi kredit kita, alamat dan lain sebagainya, dan juga bisa kita jadikan sebagai sarana untuk check and balance ya, Pak Luki ya. Misalkan ada kredit-kredit yang mungkin tidak kita ajukan tapi kok tercatat gitu ya. Nanti kita bisa ajukan komplain mungkin gitu ya Pak Luki ya ke lembaga keuangannya, atau kita bisa cek gitu ya. Kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi itu ya sangat penting sekali nih. Saya kembali ke Bu Anita nih. Oke, Bu Anita, bagaimana kita memanfaatkan pinjaman online ini secara bijak dan baik nih Bu, supaya kita juga bisa memenuhi keinginan kita, tapi juga tetap menjaga supaya jadi bijak gitulah, jangan sampai nanti malah kebablasan gitu, Bu Anita. Iya benar ya. Jadi kadang-kadang kemudahan ini membuat seorang tuh bisa kalap gitu loh intinya ya. Jadi sadar itu meminjam terlalu banyak melebihi kemampuannya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Sebenarnya 2 poin paling mudah itu adalah bagaimana kita mengatur budget kita, budget personal, dan kedua cash flow ya. Budget itu dalam arti seperti apa ya? Jadi misalnya kalau kita mau memulai modal usaha, kita punya budget dong ya. Kita akan mendapatkan pendapatan dan juga pengeluaran kita seperti apa gitu loh. Nah itu namanya untuk kebutuhan pribadi juga kita tahu budget kita misalnya untuk beli laptop ya, kita punya budget 5 juta kah atau 10 juta gitu loh. Nah kedua tuh cash flow ya. Flow itu berarti pendapatan atau dana yang dimasukkan untuk keperluan lunasi pinjaman ini ya. Nah cash flow ini mesti kita lihat supaya tepat nanti bisa membayar pinjaman ini secara tepat waktu gitu loh intinya. Jadi tidak sampai terlambat yang akhirnya membuat kita kena biaya denda ya yang mungkin ya di luar budget kita akhirnya gitu intinya ya. Nah, jadi hitungan-hitungan ini harus kita lakukan sebelum lakukan pinjaman. Jadi kita bisa membayar untuk memenuhi kebutuhan dan bisa membayar tepat waktu gitu intinya Mas Ai. Iya, jadi jangan asal istilahnya kebablasan mentang-mentang gampang gitu ya, Bu Anita. Udah ajukan aja sebanyak-banyaknya ke sebanyak-banyaknya lembaga gitu. Itu yang tidak disarankan ya, Bu Anita ya. Ya, tidak. Masing-masing lihat dulu ya kemampuan kita memberi masukan seperti apa, itu penting banget.
Iya, iya, ya karena itu ya. Kadang-kadang kemudahan suka disalahgunakan gitu Ya. ya Bu Anita ya. Nah, itu yang harus dijaga. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Anita, bagaimana kalau kita belum memiliki riwayat kredit nih Bu? Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan persetujuan kredit dari lembaga keuangan? Apakah bisa ataukah nggak bisa nih Bu sebenarnya Bu? Kalau kita belum pernah punya riwayat kredit gitu. Nah, mungkin kalau di masa dulu untuk kredit konvensional itu tidak dimungkinkan ya. Jadi jarang sekali yang di-approve oleh bank kalau kita belum punya riwayat kredit. Nah, itu Ya, sebenarnya salah satu nilai plusnya teknologi finansial ya. Karena teknologi kredit memungkinkan orang-orang yang belum memiliki kredit sebelumnya untuk mendapatkan kredit dari kita ya. Bisa dibilang pada awalnya itu 60% ya, 60% dari pengguna Kreditas ya. Jadi Kredifresh itu tuh adalah orang-orang dari 60% itu orang-orang yang pertama kali mendapatkan oke. kredit. Nah, dari institusi keuangan manapun gitu. Jadi dengan adanya teknologi finansial ini ya kita bisa mendapatkan data dari berbagai pihak ya yang tadi disampaikan. Kita bisa kerjasama dengan Indo, kita bisa kerjasama dengan Dukcapil untuk menggali data-data ini gitu loh. Jadi harus lagi seseorang harus menyampaikan secara personal apa saya harus punya agunan seperti ini, saya harus punya rekening sekian banyak, kita harus memberikan slip gaji ya. Itu mungkin ke apa ya requirement atau persyaratan yang kredit konvensional yang sekarang itu bisa ya bisa difasilitasi dengan teknologi finansial yang ada ya kan istilahnya teknologi credit scoring yang lebih lebih advance lah gitu loh Mas Ya, Ari ya. ya. Jadi ini satu kelebihan kita bisa juga ya sesuai dengan kebutuhan mencoba platform yang ada sesuai dengan kredit di masa depan ya. Jadi itu bisa kalau saya punya kredit scoring bagus nggak ya supaya saya bisa mendapatkan kredit dari satu peer-to-peer misalnya gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya buat orang-orang atau sobat ID-Score dan credit friend yang mungkin belum pernah mengajukan pinjaman atau kredit, nggak usah khawatir ya Bu Anita ya. Tetap bisa sebenarnya, karena memang sekarang analisa kreditnya atau credit scoringnya juga sudah lebih advance ya Bu ya, untuk menelusuri mungkin ya gimana riwayat dari misalkan keuangan dari si sobat ID-Score atau credit friend itu ya Bu Anita ya. Iya benar sekali. Oke, Sobat Adiscore dan Credit Friend, kita masih tunggu buat yang mau bertanya, silakan sampaikan di kolom komen, nanti kita bisa diskusikan gitu ya dengan Bu Anita dan Pak Luki. Silakan pertanyaannya, kita temanya pada pagi hari ini adalah bagaimana solusi efektif untuk menggapai keinginan ya. Jadi misalkan kalau ada kebutuhan, tujuan keuangan apapun, gimana caranya supaya efektif dan juga bijak gitu ya dalam menggunakannya. Oke, saya kembali ke Pak Luki nih. Bagaimana nih Pak caranya supaya pengajuan kredit kita ini diterima oleh lembaga keuangan nih Pak Luki? Wah, kalau caranya bagaimana? Nah, balik lagi. Ini ada beberapa banyak sekali ya faktor-faktornya kalau kita bicara. Tadi Bu Anita sempat menyinggung kalau di kredit fase seperti apa gitu ya, bahwa bisa untuk orang yang punya urat kredit dan punya non urat kredit pun juga bisa sebenarnya ya. Secara tadi besarannya cukup banyak. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana bisa diterima, tentunya kembali lagi informasi yang dimiliki oleh kita. Kalau memang kita sudah memiliki urat kredit, itu harus yang baik gitu ya, tentunya kita perbaiki terus, kalau kurang bagus kita perbaiki. Nah, bagaimana caranya kalau nanti tidak punya? Nanti ada juga nih solusi-solusinya. Kalau di beberapa misalkan contohnya seperti mungkin di Kredivas gitu ya, punya penilaian dengan data-data dari di luar dari data kredit, itu bisa juga karena memang dengan berkembangnya kalau kita lihat secara perkembangan yang saya bahwa ekosistem data itu sangat luar biasa besar saat ini di Indonesia. Jadi banyak sekali data-data alternatif, banyak sekali data-data yang penting itu bisa datang bukan hanya dari data kredit, tapi banyak sekali dari misalkan dari perusahaan telekomunikasi, dari perusahaan e-commerce, dari perusahaan pay TV atau ya TV kabel dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin ride hailing seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, itu juga datanya sangat kaya, dan sebenarnya data itu bisa digunakan untuk menilai gitu ya, apakah orang itu baik apa tidak. Nah, kembali lagi, kalau untuk memang kalau mau di-approve, ya tentunya kembali lagi, skornya bagus, nilainya bagus, data-data kreditnya benar-benar terjaga, pembayarannya terjaga, tidak pernah menunggak sampai lama, dan lain sebagainya. Kalaupun menunggak,
tapi dibayar dengan segera dan diperbaiki, tentunya teman-teman atau dari sobat ID Score atau Credit Friend pasti mudah kok untuk bisa mendapatkannya gitu ya. Iya, jadi intinya adalah selama riwayat kredit kita bagus, jadi kita nggak perlu khawatir ya Pak Luki ya untuk mengajukan pinjaman. Betul. Itu pasti akan di-approve sama lembaga keuangan gitu ya. Nah, mungkin yang menarik gini Pak Luki, itu kalau misalkan tadi kan kita sempat menyinggung soal ID score atau skor kredit gitu ya Pak Luki ya. Kalau memang sudah punya riwayat kredit mungkin akan bisa terlihat. Nah, kalau kita belum memiliki riwayat kredit nih Pak Luki, apakah kita tetap bisa mengecek skor kredit kita atau kredit skor kita gitu Pak Luki? Terus mungkin bisa di-share nih produknya seperti apa sih di ID Score untuk calon debitur yang underbank ini ya Pak Luki, atau belum bankable lah gitu seperti ini. Ya, wah ini jadi jualan banget ya. Ada jualannya. Tapi ya gambaran utamanya tadi seperti Mas Ai bahwa memang data kredit itu adalah data yang utama gitu ya. Jadi kalau untuk seseorang minjam seperti yang Ibu juga Bu Anita sampaikan, zaman dulu konvensional semua maunya pakai data kredit. Tapi sebenarnya kalau lihat secara populasi, Indonesia itu banyak banget tantangannya. Jadi underbank atau underserved segment di Indonesia itu bisa sampai puluhan juta orang yang tidak punya akses kredit. Jadi bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan akses karena datanya tidak ada, data perkreditannya. Jadi banyaknya zaman dulu tuh ditolak-tolakin gitu ya. Nah, ada mungkin satu dua yang berani ambil, tapi abis itu mungkin mereka ada yang kapok, ada yang enggak, karena mungkin karena ada datanya, akhirnya NPL-nya naik. Nah, adalah metode-metode yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau tidak punya riwayat kredit bagaimana gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin menyinggung di tempatnya Ibu Anita di Kredivas punya metodologi sendiri nih untuk menentukan orang-orang yang tidak punya riwayat kredit yang jumlahnya lumayan besar ya 60% itu ada metodenya. Mungkin pakai data-data tadi kita bilang data ekosistem di luar sana yang mungkin bisa dapat dari mungkin data telco atau data-data demografi ataupun data dari handphone dan lain sebagainya. Banyak sekali perkembangan mengenai scoring. Nah, khususnya kalau di ID Score gitu ya, kita juga mengembangkan beberapa nih, Mas Ain. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya sama kita atau member kita gitu ya, lembaga perbankan, lembaga keuangan bertanya, ini saya mau mencari namanya Lucky gitu. Begitu ditanya, oh nggak punya data kredit ternyata. Nah, bisa nggak sih saya dapat? Oh ternyata bisa, kita punya datanya. Kita punya scoring yang bukan dari berdasarkan data kredit, tapi kita punya scoring dengan partner kerjasama kita. Ya, kita punya dengan telco, jadi ada telco score-nya kita juga sudah punya. Kita punya juga data yang kita kembangkan scoring dengan DJP dan BPJS-TK, kita juga punya. Dan tentunya ada beberapa produk varian lain yang kita bisa tetap tidak dari riwayat kredit, tapi tentunya dari sisi data-data lain ekosistem itu kita punya data kredit yang bisa disamakan gitu ya dengan data kredit, dan ini bisa digunakan oleh lembaga keuangan atau teman-teman untuk memahami bahwa oh saya bisa dinilai juga toh gitu secara kredit walaupun saya tidak punya data kredit, tapi ternyata saya pengguna nomor telepon dari provider tertentu. Nah itu bisa dinilai. Jadi tetap yang kita lihat ujung-ujungnya adalah bagaimana perilaku dari seseorang, atau kalau bahasa kerennya behavior dari apa yang dilakukan oleh si orang tersebut. Nah itu bisa kita jadikan satu scoring ya Mas Ai. Jadi nah itu yang kita miliki saat ini di ID Score, dan ini juga sebenarnya sudah jadi tren di seluruh dunia bahwa data alternatif itu banyak. Makanya kita bilang data sekarang sudah menjadi komoditas. Data itu sudah menjadi kayak the next gold mine atau the next oil lah gitu ya intinya sangat luar biasa, datanya banyak, kita bisa kembangkan jadi satu scoring. Nah mungkin prakteknya Bu Anita yang lebih banyak ya, Bu Anita juga udah tahu nih karena data-data alternatif yang digunakan di Kredivas juga pasti luar biasa banyaknya nih. Iya benar. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Anita. Kalau di Kredivas sendiri tadi kan 60% mungkin baru peminjam pertama gitu ya, atau pengguna kredit pertama gitu. Nah, kalau dari Kredivas sendiri seperti apa sebenarnya yang digunakan untuk menganalisa ini Bu Anita? Ya, jadi selama ini kan kita mungkin sudah 4 tahun lebih lah ya. Jadi dari yang paling penting itu sebenarnya dari behavior masing-masing ya. Jadi kita sudah punya istilahnya sistem credit scoring kita itu yang bisa menilai bagaimana behavior dari tiap-tiap orang ya. Dan juga sebenarnya domisili juga ya. Jadi dari data yang sekian banyak itu kita bisa tahu area sini resikonya seperti apa, area sini resikonya seperti apa. Jadi alamat seseorang itu menentukan juga ya. Dan juga berbagai titik data yang kita dapat ya dari telepon ya, dari
data KTP mereka itu juga kita analisa ya kan. Dan juga data dari hal-hal sederhana ya, bagaimana perilaku mereka saat melakukan input data di dalam sistem aplikasi sendiri. Jadi hal itu juga kita nilai. Dan kerjasama kita dengan ekosistem tadi itu penting banget yang disampaikan itu ya. Kan pusat telekomunikasi dari Telco Score mereka, dari ID Score, data center ya. Jadi dari ekosistem ini tuh akan memperkaya titik dari orang ya. Setiap orang itu banyak sekali titik masuk datanya ya, dan semua inilah yang kita combine ya di dalam mesin kredit kita itu yang kita bisa gitu loh. Jadi trend semua itu tuh dari tiap orang itu tuh ada, kita bisa menentukan itu tuh kemampuan membayarnya seperti apa, sehingga kita bisa limit seperti apa ya. Nah, mengenai ID score ini karena di masa depan arahnya kemana? Itu arahnya itu sudah banyak platform, ada beberapa platform yang sudah menerapkan ini. Tapi di masa depan ya, orang-orang dengan skor kredit lebih bagus ya akan memiliki resiko lebih rendah, sehingga kita memanfaatkan zaman dengan biaya lebih rendah juga. Nah, itu penting banget. Jadi, skor seseorang itu menentukan resikonya, dan perusahaan pembiayaan menentukan biaya bunga dari resiko tiap orang ya. Nah, ini jadi masuk tiap orang, sehingga kenapa kita harus menjaga kita secara personal itu kenapa kita harus membayar tepat waktu kita memiliki pinjaman gitu loh, dan jangan terlambat ya, karena itu mempengaruhi skor kita, mempengaruhi pinjaman kita di masa depan dan biayanya, itu intinya Mas Ai. Iya, jadi sudah sangat canggih sekali ya Bu ya Krediva sendiri untuk analisis kreditnya atau kredit scoringnya ini. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam data ya, nggak hanya riwayat kredit tadi ya, bisa telco score, tadi Pak Luki juga sempat menyinggung ya, dari area domisili juga bisa gitu ya. Dan itu juga nantinya pengaruh juga ke penentuan bunga gitu ya Bu Anita ya, yang akan dibebankan ke si debitur gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Anita ya, sejauh mana nih Bu Kredivas perannya dalam meningkatkan literasi keuangan sehingga Sobat ID Score dan Krediven ini juga bisa mewujudkan keinginannya dalam mencapai tujuan keuangannya gitu Bu? Iya, jadi Kredivas ini sekarang sangat kita aktif ya, mengikuti kegiatan yang dilakukan OJK maupun aktif ya. Jadi kita benar-benar berusaha supaya literasi keuangan ini bisa dilakukan secara maksimal ya, melalui roadshow ke kampus-kampus maupun ke daerah-daerah ya. Intinya sebenarnya supaya bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan ya teknologi finansial ini secara baik gitu loh, memanfaatkan platform peer-to-peer yang lending yang ada ini secara bijak dan cerdas gitu. Jadi yang seperti saya sampaikan itu, kita harus menyebarkan hal ini ke orang yang bisa tahu gitu. Dan memang fokus kita pada saat literasi ini adalah literasi keluar Pulau Jawa ya, karena di sana mereka lebih susah mendapatkan informasi ya dibandingkan Pulau Jawa, dan mahasiswa ya. Karena kita yakin itu mahasiswa itu menjadi pembawa informasi di dalam keluarga mereka sendiri dan di komunitas mereka gitu loh. Dan para mahasiswa itulah yang di masa depan itu akan masuk ke dalam dunia keuangan, ke dalam dunia kerja ya. Dan orang titik pertama yang membutuhkan fasilitas-fasilitas ini. Jadi literasi mereka pada saat kan mereka menggunakannya dengan bijak gitu. Dan di media sosial kita, di Instagram kita juga aktif banget ya, memberikan informasi, dan terutama ini kita banyak memberikan informasi bagaimana menghindari pinjaman online ilegal ya, karena kasusnya semakin banyak ya. Makin banyak, dan ini sebenarnya kalau bisa menjadi awareness juga oleh semua Sobat ID Score maupun Krediven ya, hindari pinjaman online ilegal, intinya sih itu. Iya, iya. Jadi Krediva sendiri sangat aktif ya Bu ya dalam mendukung literasi keuangan di Indonesia sendiri gitu ya Bu Anita ya. Nah mungkin ini menarik nih Bu, di masa pandemi seperti sekarang ini bagaimana nih Bu caranya Kredivas dalam meningkatkan literasi ini? Apakah dilakukan secara daring atau online atau seperti apa nih Bu? Iya, kita lakukan tetap, biarpun secara online, memang susah ya, kita nggak bisa ketemu secara fisikal ya, tapi kita bisa lakukan secara online. Cuma plusnya Mas Ai ya, ternyata secara online pengunjungnya atau peserta jauh lebih
daripada kita lakukan offline ya. Itu Hmm. juga satu peluang di tengah pandemi ya. Ya. Jadi saat kita melakukan kegiatan itu misalnya kita kerjasama dengan kampus Majen itu ya. Meskipun di Sulawesi, tapi yang mengikuti sebenarnya dari seluruh Indonesia juga bisa gitu loh. Tapi memang kita fokuskan di daerah Sulawesi itu Mas Hai. Jadi Iya, tidak iya. online ini kita bisa lakukan dengan baik kok. Jadi dengan adanya pandemi tidak menghentikan peran dari Kredipas dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat Indonesia gitu ya Bu. Bahkan mungkin dengan memanfaatkan platform digital gitu ya, sosial media terutama justru lebih masif gitu ya Bu ya yang bisa mengikuti ya. Nah, bicara soal digital kita coba ingatkan kembali nih Bu sosial medianya Kredivest dan IDScore ya. Jadi sobat IDScore dan Kredivest atau sobat Kredivent bisa follow ya. Nantinya bisa lanjut tanya-tanya kalau misalkan setelah live ini masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Nah, untuk Instagram IDScore di idscore.id, sementara untuk Kredivast itu di @kredivast ya dengan centang biru. Lalu untuk Facebook di Pevindo Credit Bureau untuk IDScore dan @kredivast untuk Kredivast. Lalu untuk Twitternya ada IDScore_IND untuk IDScore dan untuk Kredivast ada @kredivast. Lalu untuk LinkedIn di sini ada IDScore Pevindo Biro Kredit dan untuk YouTube ada IDScore Indonesia ya. Itu jadi bisa di-follow oleh sobat IDScore dan juga Kredifriend yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut mungkin nanti terkait pengajuan pinjaman ke Kredivast atau mungkin terkait skor kredit gitu ya ke teman-temannya Pak Luki di IDScore. Oke, saya kembali ke Pak Luki sendiri nih. Bagaimana kontribusi dari IDScore sendiri nih Pak dalam mendukung bisnis lembaga keuangan dan mungkin inklusi keuangan gitu ya? Ya, oke, thank you Mas Ai. Ya, ini memang peran yang juga sangat signifikan ya. Kita bilang kalau tentang literasi keuangan, tentang inklusi keuangan. Jadi mungkin Bu Anita ini di barisan paling depan nih, karena kan memang kalau untuk yang bagi lembaga peminjam dia mengedukasi banyak juga nih terkait dengan bagaimana cara. Contohnya tadi yang disampaikan, jangan pinjam di yang ilegal ya, harus yang sudah punya lisensi dan lain sebagainya itu untuk menjaga orang-orang itu. Ini salah satu juga bentuk edukasi. Nah, kalau kami gitu ya, kami sendiri edukasinya juga lumayan banyak tantangan, Mas Ai ya. Indonesia ini juga salah satu negara yang sangat besar secara jumlah penduduk gitu ya kita lihat, dan banyak dari penduduk kita atau juga masyarakat kita tidak paham nih tentang credit scoring, betapa pentingnya credit scoring, betapa pentingnya kita harus jaga jangan sampai jelek dan sampai apa, karena apa, ini pengaruhnya sampai seumur hidup. Nah, peran kita juga kalau masa kita bicara tentunya literasi adalah kunci yang paling utama. Jadi kalau misalkan di kami gitu ya di IDScore gitu ya, dari kita punya banyak sekali postingan terkait dengan edukasi ya, juga termasuk kita banyak juga ikut dalam event-event untuk edukasi terkait dengan literasi keuangan gitu ya, terutama yang fokusnya adalah bagaimana menjaga kredit scoring kita terbagus. Bukan dasarnya bukan biar bisa dapat pinjaman, bukan, tapi justru ini untuk menjaga, karena apa, kredit scoring ini nanti ke depannya kalau kita lihat di negara-negara maju ini kemana-mana Mas Ai. Jadi kredit scoring kita itu nanti satu pinjaman, iya itu sudah paling yang standar, tapi ke depannya kalau kita nanti mau invest di sekuritas, nanti kita di sekuritas didapatkan semacam margin trading, itu pun juga nanti harus pakai data kredit. Nanti ke depannya asuransi juga begitu, mau dikasih asuransi nanti dilihat dulu data kreditnya, dia sanggup bayar apa enggak nanti preminya dan lain sebagainya. Dan penggunaan credit scoring akan semakin luas ke depannya, dan intinya orang tuh nanti ujungnya dilihat seperti credit score-nya berapa ya gitu ya. Nanti kalau misalkan ngambil kasus-kasus di Amerika gitu, contoh-contoh di Amerika, orang tuh bertanya bisa pakai handphone sekarang, cuma pakai SMS, tanya berapa skor saya, dia pergi ke lembaga keuangan dan dia kasih tahu nih skor saya nih, biar saya bisa dapat pinjaman berapa gitu. Nah itu kedepannya akan ke sana, mau nggak mau, kalau bahasanya tidak bisa dielakkan gitu ya, bahwa itu akan terjadi di Indonesia juga. Nah betapa pentingnya credit scoring itu menjadi salah satu poin penting kita juga untuk menjaga inklusi keuangan. Termasuk selain itu juga data. Nah data tuh sangat luar biasa kayaknya. Kebayang Mas Ai kalau data yang kita kelola saat ini dari data Slick ya, kurang lebih itu kita punya megang data hampir 150 juta data orang, fasilitas yang kita kelola setiap bulannya. Kebayang kalau secara size itu luar biasa gedenya. Dan belum lagi kita juga mendapatkan data dari anggota AFPI, data dari Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia gitu ya. Jadi datanya juga banyak sekali kita gabungkan. Karena apa? Karena data-data ini sangat berguna. Data-data ini justru untuk kita menggambarkan bahwa
perkreditan Indonesia tumbuh, perkreditan Indonesia baik, arahnya kemana? Dan kita bisa lihat juga, kita bisa gabungkan seluruh data ini, dan tujuannya apa? Tujuannya tadi, jadi kalau orang yang tidak punya kredit, juga karena ada data-data alternatif, bisa loh dikasih pinjam, gitu loh, ada loh data kreditnya yang bisa disamakan, bisa datang dari data-data teman-teman di peer-to-peer lending atau di dunia fintech lending, atau data-data dari telco, dan lain sebagainya ekosistem. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kami, selain juga kita mengeluarkan produk-produk yang bisa membantu khususnya member atau lembaga keuangan yang menjadi member kami untuk bisa merangkai atau bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat lebih luas, balik lagi untuk mewujudkan keinginan, gitu ya. Iya, iya. Jadi menarik ya. Kalau tadi menurut Pak Luki, kalau Kredivas dan Bu Anita ini sebagai garda terdepan ya, literasi keuangan, ID Score ini yang membackup lah istilahnya mungkin ya, supaya menjaga semuanya tetap sesuai dengan jalurnya gitu mungkin ya Pak Luki ya, supaya juga jangan kebablasan lah gitu. Oke, ini menarik sekali diskusi kita, nggak terasa udah hampir 1 jam nih. Terakhir mungkin penutup ke Bu Anita nih. Apa tips dari Kredivas bagi Sobat ID Score dan juga Kredifriend nih yang membutuhkan pinjaman untuk mencapai tujuan keuangannya nih, Bu Anita? Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya seperti apa nih, Bu? Oke, jadi untuk Sobat ID Score dan Kredifriend ya, jadi mungkin 3 tips utama aja ya, biar mudah ya. Pertama, pilih lembaga keuangan yang legal, sudah daftar ya. Itu saya nggak bosan-bosan mengingatkan ya. Jangan malas untuk cek keabsahan dari peminjam ya, dari pihak yang memberikan kita pinjaman ya. Karena kalau dari awal lembaganya saja sudah ilegal atau tidak terdaftar ya, pada saat kita bermasalah itu akan susah sekali. Nah, yang kedua itu benar-benar sesuaikan produk yang ada dengan kebutuhan kita gitu loh. Yang seperti saya sampaikan tadi, susun budget, atur flow ya. 2 hal itu yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu pada saat kita memiliki pinjaman atau berpikir akan mendapatkan pinjaman di masa depan. Jadi itu penting sekali. Nah, yang ketiga itu sebenarnya ini ya jangan berkaitan dengan menjaga ID score kita, usahakan jangan pernah membayar terlambat ya. Usahakan kita selalu membayar tepat waktu sehingga kita punya skor yang bagus di masa depannya dan bisa istilahnya di masa depan kita bisa mendapatkan pinjaman lagi ya untuk kebutuhan kita yang lain gitu loh ya. Jadi 3 poin ini kalau dipegang saya rasa kita bisa manfaatkan teknologi finansial yang ada dengan baik untuk kebutuhan kita sehingga akhirnya kredit ini tuh bisa mendorong pertumbuhan kita gitu loh, bukannya malah menjadi masalah di masa depan ya. Karena kita tahu sebenarnya kredit ini tuh sangat penting ya, apalagi terhadap UMKM kita itu untuk menjadi tambahan dana untuk mereka berkembang ke level yang berikutnya ya. Karena perbankan konvensional sekarang itu tidak UMKM bisa diraih oleh perbankan konvensional. Jadi UMKM ini kalau mau naik level itu susah banget untuk dapatkan kreditnya gitu loh. Nah, salah satu dari financial teknologi ini tuh bisa mendukung ke arah sana. Ini harus dipegang juga ya supaya pinjaman yang didapatkan bisa kita manfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita dan pada akhirnya kita bisa membayarnya dengan tepat waktu. Intinya gitu, Mas Ai. Iya. Jadi 3 ya kuncinya Bu Anita tadi ya. Pertama adalah pilih lembaga yang memang terpercaya dan terdaftar gitu ya. Yang kedua tentunya adalah siapkan budget ya untuk membayar cicilannya atau angsurannya. Yang ketiga tentunya adalah tadi apa Bu Anita? Sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan ya, jangan kebablasan gitu ya, jangan istilahnya asal pinjam atau sebanyak-banyaknya gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita, nggak terasa nih udah hampir 1 jam ya. Mungkin konklusinya adalah kita kalau punya keinginan gitu ya, kita susun rencananya gitu ya, atau mungkin perencanaan keuangan kita susun dengan baik gitu ya, Bu Anita dan Pak Luki. Bagaimana kebutuhan kita, apa kebutuhan kita, seberapa besar, terus seberapa baik kemampuan pembayaran kita gitu ya. Jangan sampai nanti kita pinjam tidak sesuai dengan kebutuhan yang ujung-ujungnya malah nanti akan membebani diri sendiri gitu ya. Dan kalau memang harus meminjam keuangan gitu ya, atau uang ke lembaga keuangan, baik itu perusahaan pembiayaan ataupun perbankan gitu, kita harus sesuaikan dengan tentunya tadi ya, kemampuan pembayaran kita pilih lembaga yang terpercaya, dan juga kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan istilahnya mengikuti hanya
nafsu aja ya, pinjam sebanyak-banyaknya, yang nantinya ujung-ujungnya malah akan mempengaruhi ya skor kredit tadi ya. Kembali ke Pak Luki tadi, kalau skor kreditnya buruk, nggak hanya efeknya ke pengaruh ke peminjaman berikutnya ya Pak Luki, tapi juga ke hal-hal yang lain. Mungkin tadi Pak Luki jelaskan gitu ya. Bisa juga nanti untuk beli asuransi jadi susah, atau mungkin untuk investasi juga jadi sulit gitu ya. Jadi memang skor kredit ini nantinya akan ke depannya itu akan membawa pengaruh yang cukup luas gitu ya ke kehidupan kita. Dan mungkin tadi saya pinjam quote-nya Pak Luki, seperti KTP-nya kita gitu ya, kemana-mana akan kita bawa dan itu akan terlihat terus ya sampai kapanpun, selama kita tidak menggunakan fasilitas pinjaman atau mungkin kredit kita dengan baik gitu Pak Luki. Jadi itu mungkin kesimpulan dari saya, Bu Anita, Pak Luki. Terima kasih banyak atas advice dan insight-insightnya yang menarik ya Bu Anita, Pak Luki. Mungkin nanti lain waktu kita bisa sharing lagi gitu ya dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Anita Wiyanto, Direktur Kredivas, dan juga Pak Luki Erviana, Head of Research and Development ID Score, sudah bergabung di Bincang Santai ID Score di edisi kali ini. Nah, Sobat ID Score jangan lupa juga untuk terus ikuti Bincang Santai ID Score edisi-edisi berikutnya atau episode-episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema dan narasumber yang nggak kalah menarik gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Anita, Pak Luki. Tetap jaga kesehatan, sukses selalu gitu ya. Sampai jumpa mungkin di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Anita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang menonton ya semuanya.